Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini materi yang akan Ibu bahas yaitu materi slogan atau materi terusan dari materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas materi iklan. Nah, sekarang adalah lanjutannya yaitu materi slogan. Yuk kita bahas. Nah, ini pengertian dari slogan. Apa itu slogan? Slogan itu diartikan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau melakukan sesuatu. Nah, slogan berbentuk kata atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan. Jadi, slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik ya, isinya menarik dan juga mencolok dan juga mudah diingat gitu untuk memberitahukan atau melakukan sesuatu gitu. Itu adalah pengertian dari slogan. Nah, berikutnya adalah ciri dari slogan. Ciri-ciri slogan yang pertama yaitu adalah kalimatnya itu harus menarik supaya orang yang membaca itu tertarik ya gitu. Yang pertama, kalimat yang dibuat dalam slogan itu harus menarik. Dan yang kedua, kalimatnya juga harus pendek, tidak boleh panjang. Yang ketiga, kalimatnya itu harus mudah dipahami. Berikutnya yaitu kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Jadi tujuan apa nih yang akan disampaikan, itu harus jelas ya. Harus ada visi dan misinya. Visi dan misinya. Oke. Nah, lalu berikutnya kalimatnya itu harus bersifat persuasif atau mengajak dan juga singkat serta jelas. Paham ya? Untuk ciri-ciri slogan, yang pertama yaitu kalimatnya harus menarik, dibuat semenarik mungkin. Dan yang kedua, kalimatnya tidak boleh panjang, alias harus pendek gitu. Dan yang ketiga, kalimat yaitu harus mudah dipahami ya, dibuat secara sederhana dan mudah dipahami oleh khalayak ramai. Dan yang keempat yaitu kalimat menjelaskan visi, misi, dan juga tujuan. Serta yang terakhir atau yang kelima yaitu kalimatnya bersifat persuasif atau mengajak serta singkat dan juga jelas. Itu adalah ciri-ciri dari slogan. Nah, di sini ada jenis-jenis slogan. Nah, kalau kalian lihat di sini ada jenis slogan motivasi. Bisa kalian lihat ya. Contohnya nih, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Nah, ini isinya memotivasi orang ya, memotivasi khalayak ramai. Makanya masuk dalam jenis slogan motivasi. Lalu berikutnya ada slogan kesehatan. Nah, ini biasanya berisi tentang informasi mengenai kesehatan ya. Contohnya nih, perilaku sehat cegah penyakit menular. Nah, ini adalah slogan kesehatan. Oke. Lalu berikutnya ada slogan lingkungan hidup. Nah, slogan lingkungan hidup yaitu contohnya biru langitku, hijau bumiku gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari slogan lingkungan hidup. Nah, lalu ada slogan pendidikan. Nah, contohnya yaitu generasi yang hebat adalah generasi yang berpendidikan. Ya, coba kalian lihat jenis dari slogan ini. Nah, yang pertama tadi disesuaikan dengan ciri-ciri slogan. Yang pertama yaitu adalah kalimatnya harus singkat, tidak boleh panjang. Nah, bisa kalian lihat kalimat yang ada pada contoh slogan ini adalah singkat semuanya ya. Terus juga mudah dipahami, lalu juga persuasif, mengajak ya. Kayak gitu. Contohnya nih yang slogan kesehatan, perilaku sehat cegah penyakit menular. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mana mengajak masyarakat ya untuk berperilaku sehat gitu supaya mencegah ya penyakit menular. Nah, itu kan bersifat persuasif atau ajakan gitu ya. Oke, itu adalah jenis dari slogan. Nah, lalu berikutnya adalah poster. Apa itu poster? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster berarti plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Nah, biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Ukuran dan warna tersebut dimaksudkan agar poster dapat dilihat dari kejauhan. Nah, lebih detailnya itu kalau poster mungkin lebih menarik ya gitu. Karena memang tujuan dari poster itu supaya
orang-orang itu bisa melihat gitu ya, dari kejauhan ini sudah tertarik gitu untuk melihat atau membaca poster tersebut. Makanya ukuran poster itu cukup besar biasanya dan dengan warna yang mencolok ya gitu, atau dengan warna-warna yang terang. Nah, di sini ada ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster yang pertama adalah desain grafis teks poster membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi biasanya disertai gambar dan juga huruf yang lebih besar. Itu secara desain grafis teksnya ya dalam sebuah poster. Lalu yang kedua, poster biasa ditempel di dinding, di tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Jadi biasanya nih poster itu ditempel di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang sering dilalui oleh orang-orang gitu ya. Misalkan di dinding-dinding, kalau kalian misalkan jalan di sepanjang jalan gitu ya, terus ada bangunan-bangunan itu, nah biasanya poster ditempel di dinding-dinding itu, yang mana sering dilalui oleh orang gitu ya. Itu adalah strategi poster ya, bisa ditempel di tempat umum gitu untuk mencari perhatian mata ya. Itu adalah ciri dari poster. Selain itu, poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat yang bertujuan supaya orang itu lebih tertarik untuk melihat gitu ya, ataupun membaca poster. Makanya dibuat dengan warna yang kontras. Nah, itu adalah salah satu dari ciri poster. Lalu berikutnya adalah poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas gitu ya, bahasanya singkat dan jelas supaya mudah dipahami gitu ya, dan orang biasanya tuh lebih cenderung lebih paham, lebih mudah membaca dengan kalimat-kalimat yang lebih singkat gitu dan juga jelas ya, tidak bertele-tele. Nah, lalu berikutnya adalah poster disertai gambar. Oke, jadi poster biasanya disertai dengan gambar ya, atau disisipkan dengan gambar supaya lebih apa? Lebih menarik ya, perhatian orang untuk membaca poster tersebut. Nah, berikutnya adalah poster dapat dibaca sambil lalu. Artinya poster itu hanya sekilas gitu ya dibacanya. Dengan membaca poster dengan waktu yang singkat, orang sudah tahu dan paham gitu pesan yang akan disampaikan oleh poster tersebut. Jadi yang pertama, karena bahasanya atau kalimatnya singkat, makanya poster dapat dibaca sambil lalu. Oke. Berikutnya adalah poster dapat dicetak secara massal, artinya dapat dicetak secara banyak gitu ya. Massal itu bisa diperbanyak dalam ukuran apapun gitu. Jadi tidak ada batasannya ya. Nah, ini kita ke jenis poster. Nah, bisa kalian lihat di sini ada contoh jenis poster. Yang pertama ada poster niaga ya. Lagi-lagi kalau misalkan mendengar kata niaga adalah biasanya berhubungan dengan kayak perdagangan ya, atau komersil sifatnya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, poster yang digunakan untuk menawarkan barang ya. Poster ini bersifat komersial, jadi istilahnya diperjualbelikan nih ya. Kalau yang bisnis yang kayak gitu, nah biasanya pakai poster niaga. Nah, dapat dikatakan poster niaga merupakan salah satu jenis iklan cetak. Gambar dan kata-kata dalam poster bersifat persuasif ya, atau menarik ya, membujuk orang yang membaca atau melihat poster tersebut. Nah, bisa kalian lihat nih contohnya ya. Ini ada iklan, ini ada poster niaga. Contoh poster niaga yaitu ayam ya, makanan lah kalau kalian bisa lihat. Di situ sudah ada kalimatnya, makin hemat makin nikmat gitu. Nah, itu ada ajakan juga nih supaya orang-orang itu makan atau beli gitu ya di tempat order, atau bisa order di tempat itu gitu ya, dengan harga yang menarik ya, murah gitu kan, ada paket sekian ribu gitu. Nah, itu adalah contoh dari poster niaga ya. Jadi diperjualbelikan, isinya itu ya komersil, terus juga persuasif juga, ngajak orang supaya beli di tempat makan tersebut ya, salah satu makanan siap saji gitu, dengan harga yang ditawarkan juga cukup murah karena katanya itu hemat ya, jadi paket hemat gitulah. Oke. Nah, berikutnya ada poster pendidikan. Nah, kalau untuk poster pendidikan itu salah satu jenis layanan masyarakat ya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi poster berpendidikan merupakan generasi hebat. Itu salah satu contoh untuk poster pendidikan. Oke. Nah, di sini ada poster penerangan. Nah, apa itu poster penerangan? Yaitu poster yang digunakan untuk memberikan penyuluhan atau penerangan kepada halayak ramai. Biasanya poster ini digunakan oleh instansi pemerintahan
untuk memberikan imbauan atau penerangan mengenai suatu program. Nah, biasanya itu dari pemerintahan mengenai sebuah program dan ditujukan untuk khalayak ramai atau untuk masyarakat. Contohnya nih, Pekan Imunisasi Dunia. Nah, itu kan program pemerintah ya. Terus misalkan contohnya lagi Stop Narkoba, Jauhi Narkoba. Nah, itu adalah salah satu jenis poster penerangan ya, yang mana dibuat oleh instansi pemerintahan untuk masyarakat umum gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari poster penerangan. Berikutnya yaitu ada poster kegiatan. Nah, untuk poster kegiatan yaitu poster yang dilakukan untuk menjelaskan berbagai macam kegiatan atau agenda yang akan dilakukan. Nah, kalau di sini Ibu mengambil contoh yaitu kegiatan Jambore. Kalian tahu ya kegiatan pramuka. Nah, itu adalah salah satu contoh dari poster kegiatan. Yang kegiatannya macam-macam ya, cuman yang Ibu ambil yaitu adalah contoh kegiatan dari kegiatan Jambore ya, kegiatan pramuka. Nah, itu adalah jenis-jenis poster. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.